Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini tepatnya pada tanggal 5 April 2020, yaitu minggu ketiga kita beribadah di rumah kita masing-masing. Biarlah kasih penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus dan Tuhan Yesus Kristus sendiri hadir di tengah-tengah ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan mulai ibadah kita dengan doa yang dipimpin oleh Bapak Frans. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan begitu baik di dalam hidup kami. Sepanjang malam Tuhan sudah menolong kami. Pagi hari ini Tuhan, kami ada di rumah tangga kami masing-masing. Kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami mau memuji-muji nama Tuhan. Biarlah setiap apa yang kami lakukan dalam ibadah kami di rumah tangga kami masing-masing, Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan kami mendapatkan berkat dari surga. Terpujilah namamu Tuhan. Kami mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Semusim berlalu, namun kau selalu pelihara aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas segala penyertaan, penjagaan dan perlindungan-Mu pada malam hari tadi yang Engkau berikan kepada kami. Pagi hari ini Tuhan kami bersyukur karena Engkau masih memberi kami nafas kehidupan untuk kami hidup dan juga untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan tolong hamba-hamba Tuhan, umat-umat Tuhan yang ada di kota Palangkaraya agar mereka diberikan hikmat, akal budi, agar mereka tetap berpegang teguh ke dalam perkataan Tuhan. Kami tidak bisa hadir dalam ibadah minggu kami ya Tuhan. Jauhkan kami dari segala wabah yang melanda bangsa kami Indonesia, kota Palangkaraya khususnya ya Tuhan. Engkau jauhkan kami, hindarkan kami dari wabah itu ya Tuhan. Karena Engkaulah yang berkuasa, bukan manusia yang berkuasa ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran
Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara sekalian yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali meskipun melalui rekaman ibadah ini. Kepada saudara yang mendengarkan siaran ini, berkat dari Tuhan mengalir kepada saudara di rumah tangga masing-masing. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya akan menyampaikan sebuah kebenaran firman Tuhan, dan judul khotbah pagi hari ini saya beri judul Jangan Takut Terhadap Corona. Haleluya. Hari-hari ini umat-umat Tuhan di seluruh dunia, di seluruh Indonesia, bahkan di kota kita Palangkaraya sedang mengalami yang namanya ketakutan, mengalami rasa kecewaan, mungkin mengalami rasa terintimidasi, mungkin dengan suasana yang cukup mencekam. Kita diharuskan tetap berada di rumah tangga kita masing-masing. Tapi firman Tuhan pagi hari ini berkata kepada kita, jangan takut, karena Tuhan ada beserta kita. Kita akan buka Alkitab kita baca di dalam Amsal pasal 3 ayat yang ke-25. Saya baca bagi saudara. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba, atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Amin buat firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, jangan takut kepada kekejutan yang tiba-tiba. Mungkin wabah pandemi COVID-19 ini begitu tiba-tiba datang di dalam kehidupan kita, begitu menjadi sebuah kekejutan yang ada di dalam kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan menjamin jangan takut, karena Tuhan sudah berada dan ada bersama kita. Di dalam Mazmur juga Tuhan menjamin kepada kita bahwa tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Keselamatan itu dari Tuhan datangnya. Mazmur 62 ayat yang 7 berkata, pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung dan batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Jadi tidak ada penyakit, tidak ada masalah, tidak ada kesulitan, tidak ada sesuatu hal pun di dalam hidup kita ini yang membuat kita menjadi binasa. Semuanya atas izin Tuhan. Kalaupun pemerintah menghimbau, para pemimpin gereja menghimbau kepada kita umat-umat Tuhan untuk sementara waktu tidak beribadah secara komunal di gereja, tidak mengecilkan semangat kita. Hendaknya kita sebagai umat-umat Tuhan, kita bersikap sesuai dengan firman Tuhan yang terdapat di dalam Amsal pasal 24 ayat yang ke-21 yang berbunyi, hai anakku, takutilah Tuhan dan Raja, jangan melawan terhadap kedua-duanya. Amin buat firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, takutilah Tuhan dan Raja. Raja dalam hal ini adalah pemerintah bangsa kita. Raja dalam hal ini pemerintah sudah menyampaikan himbauan untuk kita sementara waktu tidak beribadah di gereja. Juga pemimpin gereja. Ini tidak mengecilkan semangat kita. Ya, meskipun kita tidak dapat berkumpul secara komunal di gereja kita masing-masing, kita tidak dapat berkumpul secara jemaat, tetapi ini tidak membuat kita menjadi kecut hati, tetapi ini adalah membuat kita menjadi semakin dekat dengan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata juga di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-35, bunyinya, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus, penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Saudara, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Meskipun wabah ini, pandemi COVID-19 ini melanda hampir dari 80 negara yang ada di muka bumi ini, tetapi firman Tuhan berkata, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Amin, saudara. Hanya Yesuslah yang mampu memberikan keselamatan kepada kita. Dia menjamin keselamatan kita. Dia sudah menjamin kita. Dialah tempat perlindungan kita, yaitu Allah kita yang kita percayai. Mazmur 85 ayat 9 berkata, sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Firman Tuhan kembali kepada kita menjamin bahwa Dia akan memberikan keselamatan kepada orang-orang atau umat-umat Tuhan yang takut akan Dia. Peristiwa pandemi COVID-19 ini menjadi
momentum bagi kita untuk kita seharusnya menjadi dewasa secara rohani di dalam Tuhan. Untuk gereja menjadi dewasa rohani sesuai dengan firman Tuhan di dalam Kolose 4 ayat yang ke-12 yang berbunyi, salam dari Epafras kepada kamu, ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Sebagai kepala keluarga, kita seharusnya menjadi imam di dalam keluarga kita masing-masing, membawa seluruh anggota keluarga kita untuk beribadah kepada Tuhan. Tidak mesti berkumpul di gereja. Justru ini saatnya Tuhan meluaskan, mengizinkan hal ini terjadi supaya gereja secara hakiki, yaitu kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu menjadi dewasa rohani. Kita menjadi kepala-kepala keluarga yang bisa memerintah, menjadi raja dan nabi di dalam rumah tangga kita masing-masing. Terpujilah nama Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Inilah firman Tuhan bagi kita. Tetap bersandar dan berpegang teguh kepada firman Tuhan. Karena keselamatan hanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin buat firman Tuhan. Kita tutup ibadah kita dengan menyanyi lagu Tuhan Selalu Menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Di penghujung ibadah kami Tuhan, kami tetap memuliakan nama Tuhan karena Tuhan begitu baik di dalam hidup kami. Layaklah Tuhan untuk menerima segala pujian, sembah kami, bahkan firman Tuhan yang sudah dibentangkan di hadapan kami. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi pelita bagi jalan kami dan terang bagi setiap langkah kami. Ajar kami melakukan firman Tuhan. Penuhkan kami dengan kuasa Roh-Mu yang suci supaya kami mampu Tuhan menghadapi situasi yang semakin sulit, menghadapi wabah yang sedang melanda kami, tetapi firman Tuhan menjamin bahwa ada keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah selesai disampaikan, tetapi Roh Kudus-Mu akan menyampaikan, membentangkan ini lebih dalam lagi di dalam sanubari kami, batin kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Inilah doa kami, inilah hidup kami. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya, haleluya. Amin.